Baik, selamat siang dan selamat sejahtera. Perkenalkan, saya Budiman Jaya Lauli dengan NIM 23011781, Prodi Administrasi Publik dari kelas D, dan di sini saya akan membuat video presentasi dalam UTS Organisasi Perilaku. Baik, soal yang pertama itu, menurut Anda, apakah penting mempelajari mata kuliah perilaku organisasi? Jelaskan. Nah, mempelajari perilaku organisasi itu perlu karena organisasi terdiri dari manusia dan keberhasilan organisasi sangat bergantung pada bagaimana manusia di dalamnya berinteraksi, bekerja sama, dan menghadapi berbagai situasi. Dan dalam mempelajari perilaku organisasi, kita dapat belajar tentang modifikasi, komunikasi, kepemimpinan, konflik, dan budaya organisasi. Sehingga kita dapat bisa bekerja lebih cerdas, berhubungan lebih baik dengan orang lain, dan berkontribusi pada kesuksesan organisasi secara keseluruhan. Soal yang kedua itu, apa yang Anda pahami tentang culture shock dalam budaya organisasi? Jelaskan. Culture shock dalam konteks budaya organisasi, istilah yang menjelaskan berbagai perasaan tidak nyaman, disorientasi, dan kecemasan yang sering dialami ketika berada di tempat baru dengan kebiasaan yang berbeda. Dan penyebab culture shock itu adalah perbedaan bahasa, adat istiadat, makanan, norma sosial atau iklim, perbedaan nilai dan norma sosial, kesulitan berkomunikasi, dan tantangan sehari-hari. Dan soal yang ketiga itu, jelaskan proses bagaimana budaya organisasi terbangun atau dibangun. Budaya organisasi adalah sistem nilai, norma, kepercayaan, dan praktik yang dianut bersama oleh anggota organisasi dan membentuk cara mereka berperilaku serta berinteraksi. Budaya organisasi tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses yang bertahap dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berikut adalah penjelasan proses terbentuknya budaya organisasi. Yang pertama itu ialah pembentukan nilai awal, dipengaruhi oleh pendiri dan nilai-nilai dasar. Yang kedua itu sosialisasi nilai, melalui pelatihan, contoh perilaku, dan interaksi. Dan yang ketiga itu pembentukan norma, praktik bersama yang menjadi kebiasaan kolektif. Dan yang keempat itu penguatan sistem penghargaan, struktur, dan kepemimpinan. Yang kelima itu konsisten, kepemimpinan yang stabil mempertahankan budaya tersebut. Dan yang keenam itu budaya adaptasi, budaya berkembang sesuai dinamika internal dan eksternal. Nah, baik, sekian itu tadi video dari saya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih.